Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Saya Fariza Pralianti. Di sini saya ingin menyampaikan materi untuk mata pelajaran kewirausahaan, yang mana di sini saya akan menjelaskan apa itu arti dari pengusaha dan bagaimana cara menjadi pengusaha yang baik. Dan teman-teman sekalian nanti bisa melihat untuk materinya di video berikutnya ya. Mohon disimak untuk videonya. Nah, teman-teman sekalian, sebelumnya di sini saya ingin menanyakan terlebih dahulu, di sini sudah ada yang mengetahui atau belum apa itu arti dari pengusaha? Ya, arti dari pengusaha di sini adalah orang yang membeli barang dengan harga yang pasti, dan di sini orang tersebut tidak memiliki harga barang atau guna ekonomi yang akan dijual. Lalu di sini juga ada beberapa orang yang mengartikan pengusaha sendiri itu adalah orang yang meminjamkan atau orang yang memobilisasi dan mengalokasikan modal untuk perusahaan seperti itu. Nah, lalu wirausaha di sini adalah mereka yang melakukan upaya-upaya kreatif dan inovatif dengan cara mengembangkan ide, meramu sumber daya untuk mencari peluang dan perbaikan atau persiapan hidup. Seperti itu, teman-teman. Nah, di sini apa sih syarat untuk menjadi seorang pengusaha? Syarat menjadi seorang pengusaha adalah yang pertama di sini tidak boleh konsumtif dan boros. Lalu untuk yang kedua di sini harus mengutamakan keberhasilan. Dan untuk poin yang ketiga di sini menjadi seorang pengusaha harus berpikir positif. Bagaimana bisa jika seseorang di sini ingin menjadi pengusaha, ia tidak memiliki pikiran positif? Tentu apa yang kita pikirkan akan berpengaruh pada apa yang akan kita lakukan. Jadi seorang pengusaha itu harus mempunyai pikiran positif agar apa yang ia lakukan di sini hasilnya akan bagus, dan di sini tentu untuk pikiran positif itu akan mempengaruhi untuk energi yang akan kita dapatkan. Jika kita berpikir positif, energi yang akan kita terima yaitu adalah energi positif dan sebaliknya. Nah, teman-teman, di sini seperti yang kita ketahui juga ya, bahwa di sini juga tidak sedikit orang yang takut untuk melakukan usaha. Di sini kenapa sih orang rata-rata itu kebanyakan takut untuk melakukan usaha? Karena yang pertama, mereka tidak memiliki pengetahuan bagaimana sih cara menjalankan usaha dengan benar, dan di sini mereka juga mengira bahwa untuk melakukan usaha itu membutuhkan modal yang tidak sedikit. Dan di sini saya informasikan kenapa orang kebanyakan juga gagal dalam melakukan usaha. Yang pertama, di sini adalah mereka yang tidak mempunyai rencana. Tentu, untuk melakukan usaha atau membangun sebuah usaha, kita sudah harus mempunyai rencana. Rencana untuk kedepannya seperti usaha apa yang akan kita buat, bagaimana nanti kita akan menjalankannya, dan rencana-rencana kedepannya seperti itu. Lalu untuk yang kedua adalah seperti yang tadi sudah saya informasikan, bahwa di sini kebanyakan orang mengira bahwa bisnis membutuhkan modal yang besar. Memang untuk melakukan usaha kita membutuhkan modal, tetapi modal besar bukanlah hal utama yang harus dijadikan syarat untuk kita melakukan usaha. Modal ini bisa dari modal yang sederhana atau modal yang tidak cukup besar. Di sini kita bisa melakukan usaha-usaha sederhana. Tentunya jika kita memulai atau membuat usaha sederhana, modal yang kita butuhkan juga tidak terlalu besar seperti itu. Lalu di sini mereka yang tidak paham kekuatan dan kelemahan diri sendiri. Mereka yang tidak mengetahui apa kekuatan dari dirinya sendiri dan apa kelemahannya, tentu akan takut untuk memulai suatu apapun karena mereka tidak mengetahui apa yang menjadi kekuatan mereka dan apa yang menjadi kelemahan mereka. Nah, lalu di sini ada mereka yang merekrut teman dekat atau keluarga mereka sendiri tanpa mengetahui apa sih keahliannya. Tentu, untuk melakukan perekrutan atau untuk mempekerjakan seseorang, kita itu harus mengetahui apa sih keahliannya. Jadi kita di sini tidak bisa untuk mempekerjakan seseorang tanpa kita mengetahui keahliannya. Tentu itu akan membuat bumerang juga bagi perusahaan kita, seperti itu. Jadi walaupun di sini kita ingin mempekerjakan teman dekat atau keluarga kita sendiri, itu tidak masalah. Yang terpenting kita mengetahui apa keahlian dari mereka.
Dan di sini ada mereka yang tidak belajar dari kesalahan. Tentu ketika melakukan usaha atau ketika kita membangun sebuah usaha, pasti kita mengalami kegagalan. Tapi kegagalan di sini bukanlah hal utama yang menyebabkan kita berhenti untuk melakukan usaha. Justru kegagalan di sini seperti sebuah pepatah adalah kesuksesan yang tertunda. Jadi ketika kita melakukan sebuah kegagalan, itu bisa dijadikan pelajaran agar kita tidak mengulangi kegagalan yang sama di kemudian harinya. Nah, untuk poin yang terakhir yaitu adalah mereka yang baper. Apa sih baper? Baper itu adalah mereka yang bawa perasaan. Jadi mereka yang tidak berbesar hati ketika menerima kritikan, atau di sini mereka yang tidak berbesar hati ketika menerima komplain. Tentu kita ketika membangun sebuah usaha pasti akan ada kritik dan saran dari konsumen-konsumen kita. Dan mereka yang ketika dikritik atau diberikan saran di sini tidak berbesar hati atau tidak menerima, tentu untuk masukan-masukannya akan dimasukkan ke dalam hati dan tidak dicerna untuk dilakukan pengkajian ini bagaimana untuk memperbaikinya, tetapi di sini malah mereka memasukkan ke dalam hati yang nantinya itu akan menjadi bumerang untuk mereka sendiri. Itu bisa berakibat mereka akan malas untuk melanjutkan usahanya, atau mereka akan menimbulkan pikiran-pikiran negatif dari dalam dirinya sendiri. Nah, di zaman era digital ini tentu banyak media yang bisa kita gunakan dalam mendukung kita melakukan usaha. Salah satunya adalah media sosial. Siapa sih sekarang yang tidak menggunakan media sosial untuk berwirausaha atau mendukung dalam melaksanakan bisnisnya? Karena untuk saat ini sudah banyak masyarakat yang menggunakan media sosial seperti Instagram, Twitter, ataupun Facebook untuk mencari tahu apa sih makanan yang sedang trending saat ini, lalu tempat kuliner mana yang enak untuk nongkrong, untuk mengobrol santai. Jadi di sini untuk kita dalam melaksanakan wirausaha atau melaksanakan usaha bisa memanfaatkan teknologi seperti media sosial untuk melaksanakan promosi kita. Tentunya untuk media sosial juga menghemat budget untuk pengeluaran. Karena kita di sini tidak perlu menyewa tempat, kita tidak perlu membayar orang untuk melakukan promosi. Karena untuk media sosial sendiri juga gratis dan hanya membutuhkan data internet seperti itu. Nah, lalu di sini yang terakhir adalah kunci utama untuk menjadi seorang pengusaha adalah harus siap mental. Kenapa di sini harus siap mental? Karena untuk membangun usaha itu membutuhkan mental yang sangat kuat. Karena kita tidak selalu ketika membangun usaha itu akan berjalan dengan mulus. Dan tidak selalu di sini berakhir dengan ekspektasi yang kita bayangkan. Karena dalam melakukan usaha atau menjalankan usaha pasti akan diterjang badai atau nanti akan diterjang segala cobaan-cobaan yang akan dilalui seperti itu. Jadi jika seorang ingin memulai usaha, tentunya selain dari modal, mempunyai modal, lalu seperti poin-poin yang tadi yang sudah saya informasikan, kunci utamanya harus mempunyai mental yang sangat kuat. Baik teman-teman, tadi adalah penjelasan tentang arti pengusaha, tentang bagaimana cara menjadi pengusaha yang baik, dan di sini juga bagaimana cara agar orang tidak melakukan kesalahan ketika melakukan usaha. Sekian dari penjelasan yang saya berikan. Jika memang ada salah dan kurangnya, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.